وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik fanifillah, kaum muslimin dimanapun anda berada, kembali lagi di channelku official. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat, taufik, hidayah, serta iman yang sempurna, amal yang sempurna, menjalankan segala perintah Allah dengan mengikuti tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, dalam satu minggu terakhir ini kita melihat semenjak wafatnya Pak Yazid Jawas, di beberapa video khususnya kreator-kreator Salafi, Wahabi dan ustadz-ustadz Salafi Wahabi, di sini banyak perkara yang rancu yang dibongkar oleh khususnya para ustadz-ustadz aswaja Nahdiyin seperti Gus Sani, kemudian Gus Afandi dan channel-channel besar lainnya. Yang di sini bagaimana mulai terlihat bahwasannya pendapat daripada Ustadz Yazid Jawas, kemudian fatwa-fatwa beliau semenjak wafatnya beliau banyak bertentangan. Kemudian bagaimana salah satu Ustadz Wahabi juga yang membahas mengenai hukum mensolati jenazah di dalam masjid. Ternyata ketika wafatnya Ustadz Yazid, jenazah beliau juga disolatkan di dalam masjid. Bagaimana pendapat ulama mengenai mensolati jenazah di kuburan, kemudian banyak lain sebagainya. Ada bait-bait syair, solawat yang tidak pernah dibuat Nabi, tapi semenjak wafatnya Ustadz Yazid ada solawat, kemudian syair untuk menyanjung daripada Ustadz Yazid Jawas. Namun dalam hal ini bukan itu yang kami ingin bahas, yaitu yang ingin kami bahas adalah salah satu video Pak Khalid Basalamah yang membahas mengenai sholat jenazah di kuburan, namun ada batasan waktu. Nah, disinilah yang menurut kami harus diluruskan. Karena apa? Pernyataan dari Pak Khalid Basalamah bertentangan langsung dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama. Nanti kita akan lihat di mana kerancuannya pernyataan Pak Khalid Basalamah. Seperti apa videonya akan kami tampilkan. Mudah-mudahan dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat, iman yang benar, ikhwani fillah bisa lihat video ini sampai selesai. Sampai tukang sapu masjid saja ditanya oleh Nabi SAW. Ada seorang ibu sering menyapu masjid. Lalu Nabi SAW tanya satu hari, mana ibu yang biasa sapu masjid? Kata para sahabat, meninggal tadi ya Rasulullah waktu selesai sholat duha, yang sudah kami kuburkan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya, gitu kan? Jadi sahabat menganggap karena tukang sapu masjid mungkin Nabi nggak perlu ikut sholat, kita sholatin aja, gitu kan? Lalu Nabi SAW menegur para sahabat, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya agar saya juga ikut mensolatinya? Tunjukkan di mana kuburannya. Lalu Nabi SAW mendatangi kuburannya, kemudian beliau sholat di atas kuburannya. Dan satu-satunya sholat yang boleh dikerjakan di kuburan hanya sholat jenazah, yang jenazah itu memang baru dikubur hari itu. Ya. Kalau bapak ibu punya kerabat dikubur nih, meninggal, kita belum sempat sholat di hari itu ya, maka boleh dikuburkan, boleh didatangi kuburnya dan sholat di atasnya sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sebutkan. Nabi SAW mensolati seorang wanita penyapu masjid di atas kuburannya, gitu kan? Kalau dikubur hari itu ya, nggak boleh kalau sudah kemarin, besok, 1 tahun, udah nggak boleh. Dan satu-satunya sholat yang boleh dikerjakan di kuburan hanya sholat jenazah, yang jenazah itu memang baru dikubur hari itu. Ya. Kalau bapak ibu punya kerabat dikubur nih, meninggal,
kita belum sempat sholat di hari itu ya, maka boleh dikuburkan, boleh didatangi kuburnya dan sholat di atasnya sesuai dengan hadis yang tadi sudah saya sebutkan. Nabi SAW mensolati seorang wanita penyapu masjid di atas kuburannya, gitu kan. Kalau dikubur hari itu ya, nggak boleh. Kalau sudah kemarin, besok, 1 tahun, udah nggak boleh. Nah, ikhwani fillah, tadi sudah mendengar video yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah. Yang kami garis bawahi adalah dibolehkannya untuk melaksanakan sholat jenazah di kuburan pada hari itu. Seandainya dilakukan di luar hari yang bertepatan pada wafat atau dikebumikannya jenazah, maka tidak boleh. Kata beliau, tidak boleh disolatkan besok, lusa, ataupun 1 tahun yang akan datang. Nah, di sini menurut kami salah satu kesalahan daripada Pak Khalid Basalamah. Kenapa kami bisa mengatakan salah satu kesalahan beliau mengatakan tidak boleh? Padahal ada satu riwayat yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat jenazah di depan salah satu makam, dan itu dilakukan 1 bulan setelahnya. Buktinya apa? Nanti kita akan sama-sama lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, ketika Ummu Sa'ad wafat, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di kota Madinah. Tatkala beliau kembali, beliau menyolati jenazah Ummu Sa'ad, padahal waktu itu telah berlalu waktunya 1 bulan setelah kematiannya. Nah, ikhwani fillah, dalam riwayat Imam Tirmizi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyolatinya itu bahkan lebih waktunya seperti yang Khalid katakan tidak boleh. Sementara Rasulullah di dalam riwayat Imam Tirmizi juga melakukannya itu setelah 1 bulan. Kita bisa lihat Rasulullah itu melakukan, namun di sini Pak Khalid mengatakan tidak boleh. Padahal hal ini boleh karena Rasulullah memberi contoh. Kemudian kita akan menukil daripada salah satu kitab Fathul Mu'in, yang dimana kitab ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, di mana beliau ini juga mengatakan bahwasannya kita itu bisa menyolatinya itu pada makam-makam orang-orang soleh itu melebihi waktu hari ini, besok, 1 bulan yang akan datang setelah jasanya pun hancur dimakan bumi, dimakan ulat, udah nggak ada bentuknya lagi, nggak ada lagi jasadnya, hancur lebur, diperbolehkan. Namun yang dilarang apa? Yaitu makam para nabi. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun itu nabi dan rasulnya tidak boleh disolati. Namun di sini garis bawahi, yang boleh disolati siapa? Nah, yang boleh disolati dalam kitab Fathul Mu'in itu seluruh orang muslim, seluruh orang yang beriman, seluruh orang mukmin yang meninggal pada hari ini kemudian disolatinya besok ataupun waktu setelah beberapa bulan atau bahkan jasadnya sudah hancur beberapa tahun yang akan datang, jadi boleh disolatkan. Di garis bawah, terkecuali para nabi dan rasul, yang dimana setelah para nabi dan rasul ini meninggal tidak boleh disolatkan di atas makamnya. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh para nabi dan rasul disolatkan. Selain nabi dan rasul maka boleh disolatkan. Hal ini termaktub di dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Apa kata beliau di dalam kitabnya? Watasihu ala hadirin madfunin walau ba'da bilaihi
ghaira nabiyin, bagi dan disahkan ala hadirin, untuk menyolati si mayit, yang orang yang hadir maksudnya, madfunin, di saat pengkuburan ataupun sesudah pengkuburan, pemakaman, bahkan ketika walau ba'da bilaihi, jasadnya itu sudah hancur, sudah punah, ghaira nabiyin, fala tasihun ala qabrin nabi, tidak diperbolehkan untuk selain para nabi. Jadi zaman seluruh para nabi, zaman Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disahkannya untuk mensolati jenazah para nabi-nabi yang sudah dimakami di qabarin syaikhaini. Hal ini dijelaskan, diriwayatkan oleh kedua gurunya. Nah, ini yang kami maksud, bahwasannya hal ini diperbolehkan untuk mensolati jenazah yang sudah dimakami dengan waktu yang berbeda. Jenazah orang soleh, jenazah para aulia, para sahabat, kaum muslimin, muslimat yang sudah meninggal lain waktu. Contohnya, satu orang anak ini dia bekerja di luar negeri, pada hari ini orang tuanya meninggal, dia bisa pulang 1 bulan atau 2 bulan, bahkan beberapa tahun yang akan datang, tidak sempat mensolati jenazah orang tuanya, maka ketika dia balik, barulah dia bisa mensolati, diperbolehkan untuk mensolati di atas kuburan orang tuanya. Nah, ini yang kami garis bawahi atas pernyataan Pak Khalid Basalamah. Mudah-mudahan hal ini semakin jelas, di mana yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Wahabi Salafi ini sudah bertentangan melalui hadis Nabi dan pendapat ulama, bahwasannya ketika Pak Khalid mengatakan tidak boleh, sementara Nabi dan ulama, Nabi mengerjakan dan ulama membenarkan perbuatan tersebut. Mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah, kekurangan datang daripada diri kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.